Ini di ayat ke-1 dikatakan semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa orang percaya, murid-murid Yesus pada masa itu, mereka itu berkumpul di satu tempat. Tidak ditulis mereka berkumpul 2 tempat atau berkumpul di 3 tempat, tapi mereka berkumpul di satu tempat. Artinya pada waktu itu tidak ada namanya denominasi, tidak ada aliran ini. Oh, ini aliran Calvin. Oh, ini aliran Luther. Ini aliran sehingga tempatnya nggak bisa ketemu nih, ketemu sama ini, oh ini beda, ini bikin lagi tempat lain. Nah, tapi pada waktu itu kita melihat di mana murid-murid Yesus itu hanya ada satu pengajaran, hanya satu Injil, pokoknya hanya satu aja. Nah, maka mereka bisa berkumpul di satu tempat. Ya, mereka berkumpul di sini namanya unity, kesatuan hati. Sekarang bisa nggak kalau kita balik semua gereja di kota Nangapino lah, nggak usah di kota baru, di kota Nangapino semua gereja bisa nggak berkumpul di satu tempat kita doa, bisa nggak? Pasti mungkin ada bapak ibu jawab kayaknya nggak mungkin pak, kayaknya nanti masing-masing nggak bisa. Tapi kalau kita lihat pada zaman Yesus semua gereja, murid-murid Yesus bisa berkumpul di satu tempat. Artinya pada waktu itu belum ada perpecahan gereja, belum ada pandangan, oh saya ini pengikut ini, aliran ini, wih ini saya alirannya ini, pegang itu, nggak ada. Padahal jadi pada waktu itu kita melihat asal mulanya bahwa hanya ada satu aja, ya. Maka mereka berkumpul di satu tempat, ya. Tapi nanti dengan perjalanannya, beriringnya waktu, maka akanlah muncul, ya. Maka Rasul Paulus menulis, dia menegur jemaat di Korintus, ada yang namanya pengikut Kefas, pengikut Petrus, ada yang pengikut Apolos, ada yang pengikut Paulus. Paulus menegur mereka. Paulus bilang, apakah kamu disalibkan karena nama Paulus? Kamu dibaptis karena nama Paulus? Kan nggak ada. Ya, jadi ketika sudah mulai zaman para rasul, seperti zaman para rasul sudah mulai muncul, ya perpecahan, ya si inilah, si itulah, ya kan? Nah, tapi kalau kita melihat di asal mulanya tidak ada, ya. Nah, jadi bisa nggak gereja itu bisa berkumpul bersatu hati? Kita nggak pandang denominasi, oh saya dari denominasi ini, oh denominasi saya itu lebih baik, organisasi saya lebih baik daripada kamu gitu. Wah, ini bisa nggak kita berkumpul seperti itu? Nah, itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus itu berdoa, dia bilang, Bapa, jadikanlah mereka satu, katanya kan, sama seperti aku dan engkau adalah satu, katanya. Ya, jadikanlah murid-muridnya itu satu, karena Yesus tahu pada waktu dia berdoa itu, dia tahu di masa depannya nanti bahwa murid-muridnya, gerejanya ini akan banyak aliran, akan banyak perpecahan. Maka dia berdoa waktu itu di Taman Getsemani itu, ya, dia berdoa, ya, sebelum dia disalibkan. Nah, padahal waktu itu para rasul aja belum berkumpul seperti itu, ya kan. Tuhan udah tahu, karena dia tahu gitu yang di depannya nubuat, ya, kayak ramalan, dia udah tahu. Makanya dia berdoa, Bapak, dia bilang, jadikanlah mereka satu. Inilah doa Tuhan Yesus, tangisan Tuhan Yesus, ya. Sebenarnya ini tangisan Tuhan Yesus loh. Tangisan dia doa supaya gereja ini bersatu. Contohlah kalau bapak ibu berkeluarga gitu. Coba kalau bapak ibu adiknya bertengkar sama kakaknya, bertengkar sama ibunya, berselisih, pasti nggak enak di rumah itu, ya. Kayaknya, saya rasanya nggak betah tinggal di rumah gitu kan. Nah, kayaknya nih gini-gini. Nah, gitu juga Tuhan tuh kalau melihat orang Kristen itu saling berpecah, saling berpandangan, saling menyalahkan, saling menghakimi, dia hatinya juga seperti itu gitu. Maka dia doa di Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 itu nggak menulis Yesus itu doa dengan menangis. Nah, kita nggak ada ditulis dengan terperinci bahwa dia doa itu menangis. Cuma hanya ditulis dia doa. Kemungkinan bisa jadi Yesus waktu doa itu dia nangis. Ya, karena dia tahu bahwa gerejanya itu, orang-orang percaya itu akan seperti itu, karena ini juga berbicara pekerjaan iblis untuk mengacau balaukan gerejanya gitu. Nah, jadi bisa nggak kita itu sebagai orang Kristen, kita kan orang Kristen nih, ya, walaupun banyak denominasi, banyak aliran, bisa nggak bersatu gitu? Bisa nggak bersatu berdoa bersama seperti di sini murid-murid Yesus? Bisa nggak bersatu berdoa? Ya, bisa nggak kita saling merendahkan hati kita? Nggak usahlah kita menganggap kita tuh lebih tahu lah, lebih pintar. Gereja saya tuh udah lebih hebat gitu, lebih luar biasa gitu. Bisa nggak gitu? Nah, inilah kita melihat bahwa murid-murid Yesus di sini mereka berkumpul di satu tempat, ya, di sini. Nah,